minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Para pendengar kajian Islam Man Satu Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari zaman onta ke zaman Toyota, sehingga kita dapat melaksanakan atau merasakan iman dan Islam pada kesempatan hari ini. Para pendengar kajian Islam Man Satu Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian Islam pada kesempatan hari ini adalah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis yang kami akan bacakan hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat aina. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 orang atau 7 golongan yang bakal dinaungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Dari 7 orang atau 7 golongan tersebut ialah imam yang adil, yakni hakim atau penguasa atau pemimpin yang adil, yang memimpin manusia dengan petunjuk Al-Quran, bukan yang dikehendaki imam yang khusus. Karena itu termasuk seluruh penguasa yang mengurusi kepentingan masyarakat banyak. Ia tidak dibenarkan memberikan hadiah kepada orang kaya karena hartawan, tidak mengungkap orang mulia karena kemuliaannya, dan tidak pula kekerabatannya, akan tetapi memberikan kepentingan, memelihara kepentingan orang banyak, kemaslahatan, dan melindungi dari setiap gangguan-gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah seorang yang remaja yang sejak mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang pemuda yang mengawali kehidupannya dengan taat kepada Tuhannya sebagai pelaksanaan hak-hak Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil dan tidak berjalan mengikut hawa nafsunya lantaran mereka mendapat cahaya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Ia sangat mencintai rumah Allah untuk melakukan sholat tepat pada waktunya, lagi mendengarkan zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan pelajari, dan pelajaran-pelajaran serta nasihat yang diberikan di masjid. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program-program masjid yang dilaksanakan di setiap masjid pada zaman sekarang ini
harus menyentuh kepada remaja-remaja yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Kalau programnya tidak mengikat kepada remaja, maka remaja pun malas untuk melaksanakan sholat di masjid. Apalagi zaman sekarang, zaman Android dan lain sebagainya. Ilmu yang ada di Android kemungkinan lebih banyak daripada di masjid. Itu patokan mereka. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai, cinta mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Masing-masing mencintai kawannya dengan mencari keridhaan Allah SWT, bukan mencari tujuan duniawi. Karena itu mereka saling tolong-menolong, ta'awun untuk berbuat kebaikan dan bertakwa, saling berkumpul mencari keridhaan Allah, serta tetap dalam cinta hingga terpisah oleh adanya kepergian yang jauh atau oleh kematian. Mengingatkan teman untuk sholat, mengingatkan teman untuk melakukan puasa, mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Itu merupakan makna dari teman yang sebenarnya. Makna teman bukan untuk mencelakakan, makna teman untuk memberikan kebaikan pada dirinya, kepada orang lain dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang lagi rupawan, lalu mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seandainya ada remaja atau pemuda yang dirayu oleh seorang perempuan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak senonoh, maka si pemuda tersebut mengatakan, aku takut kepada Allah. Dikatakan kepada wanita tersebut bangsawan lantaran ia berketurunan dan berkedudukan yang cantik dan menawan, karena dapat membawa kepada fitnah dan menjerumuskan dalam kemaksiatan. Apalagi sekarang maksiat sudah semakin lama semakin gencar, dari HP, dari yang kita lihat di televisi dan lain sebagainya. Kalau kita imannya tidak kuat, maka akan kita terjerumus kepada yang dinamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, memperoleh 2 surga. Yang keenam adalah seorang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia, sehingga tangan kirinya yang berdekatan dengan tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Contohnya adalah kita memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Waktu kemarin kita melakukan donasi kepada korban banjir. Tangan kiri tidak perlu mengetahuinya, tangan kanan yang memerlukan, yang memberikannya. Oleh sebab itu, berapapun yang kita berikan kepada orang tersebut, maka tangan kiri itu hanya diam-diam saja, karena tangan kanan yang akan berbuat untuk melakukan donasi atau sumbangan kepada orang yang memerlukan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kesepian malam, di sepertiga malam, yaitu dengan melalui tahajud, meneteskan air mata. Pernahkah kita merenung pada sepertiga malam sholat tahajud? Mudah-mudahan kita yang berada di dunia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tahajudnya, melalui sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apalagi sholat tahajud itu adalah sholat yang memang tenang sekali, tidak ada gangguan sama sekali. Maka oleh sebab itu kita berkomunikasi kepada Allah dengan meneteskan air mata. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mari kita ngomong dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Mungkin ilmunya kurang banyak, diperbanyak. Rezekinya yang sedikit ditambah banyak. Mungkin yang lain-lain juga. Oleh sebab itu,
Mari kita bermohon kepada Allah dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah membatasi kepada 7 orang saja bukanlah dikehendaki oleh hadis tersebut. Masih hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. 3 orang tidak akan dikejutkan oleh kedahsyatan besar yang tidak akan terkena hisab. Mereka berada di gundukan pasir kasturi hingga selesai penghisapan seluruh makhluk, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Ditargetkan membaca Al-Quran paling tidak kalau memang dah tidak mampu adalah 1 ayat saja. Karena 1 ayat itu sudah berapa huruf. Dihitung. Oleh sebab itu kita targetkan, apalagi zaman corona ini, mungkin banyak waktu yang tersisa, waktu yang terluang. Mungkin 1 juz 1 hari kita lakukan, insya Allah kita akan terbiasa. Yang kedua adalah ia memimpin suatu kaum yang rela kepadanya, menyuruh sholat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah kekuatan. Tidak diberikan kepada binatang. Kalau binatang hanya naluri saja. Kalau kita akal dan pikiran. Mudah-mudahan akal dan pikiran kita mendapatkan keberkahan daripada Allah. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan 7 golongan yang kami sampaikan tadi adalah mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian Islam Man Satu Sintang. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang memang kekurangan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.